Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunuba wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. Terkhusus Sahibul Bait, kepala sekolah yang saya hormati, Bu Haji, teman seperjuangan di majelis Ratibul Atas Ustaz Muhaimin yang saya hormati, bapak-bapak semua yang hadir atau dewan guru dan staf yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali murid, wali santri, ibu-ibu semua yang hadir, terkhusus anak-anak SD N 011 Bontang Utara Pulau Busuk yang saya banggakan. Mengawali tausiah atau ceramah tentang Isra Mi'raj ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, dari para nabi dan para utusan beserta para keluarganya masing-masing dan para sahabatnya masing-masing dan para pengikutnya masing-masing ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua, khususnya acara ini semoga menjadikan keberkahan untuk kita semua. Semoga dewan guru dan staf di SDN 011 ini, kepala sekolah beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang mengajar di tempat ini, Allahumma ya Rabb, senantiasa diawetkan sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkahnya menjadi ladang pahala yang kelak akan dipetik di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya, hajatan dunia wa hajatan akhirah, diijabah, dimudahkan oleh Allah, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sumber arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Terkhusus disebutkan bagian yang mensukseskan acara ini, yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan. Paguyuban tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, wali murid, wali santri, ibu-ibu semua yang menyiapkan, yang ikut andil dalam acara ini, semoga menjadi amal ibadah, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan juga terkhusus anak-anak ini, Allahumma ya Rabb, barokahnya peringatan Isra Mi'raj ini semoga tidak hanya menjadi kegiatan simbolis saja, tapi melekat pada mindset anak-anakku semua. Semoga kalian menjadi anak yang solih dan solihah, kelak menjadi kebanggaan di keluarganya masing-masing, kelak membuat orang tua kalian tersenyum bangga pada kalian di keluarga kita masing-masing, dan kalian menjadi orang yang berilmu, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Oleh karenanya mari kita bungkus dengan semua niatan ini dengan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang ditawasulkan kepada Syekh Arsyad Al-Banjari, Datuk Ayat, Syekh Zaini bin Abdul Ghani Abakuru Sukutul Martapura, Kedudukan Parangan Kementerian Agama, Habib Muhsin bin Hasan bin Toha bin Yahya Kaliorang, Al-Habib Jafar bin Umar Ahlabsyi Botang Kuala, khususnya yang perintis yang ada di Islam ini, yang ada di tempat ini, untuk kita semua hajat dunia wa hajat al-akhirah, di barakah Al-Quran, di syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, demikian mengawali rutin mengawali kegiatan Isra Mi'raj ini. Tadi Pak Ustadz ini diamanahkan sama Ibu Kepala Sekolah kita tentang takwa. Nah, takwa itu bagaimana cara meningkatkan kualitas takwa ini? Sebelumnya coba tak cek dulu mic satunya. Mic coba. Satu. Adik-adik jelas mana nih? Ini kah? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Pertama. Perasaan sama saja. Atau Ustaz pakai dua-duanya begini ya? Masya Allah. Mari kita salawat dulu adik-adik ya. Coba suaranya. Nabi Putra Abdullah. Nabi kekasih semua suaranya keluarkan. Maulaya sholli wa sallim ayo terus. Kalian yang punya hajat, punya cita-cita, haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini ada baligh maqasidana. Nyampe di baligh maqasidana, kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat masing-masing. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami. Adik-adikku sekalian, mohon izin kepala sekolah, ini gaya adik-adik saya menyampaikan karena banyak audiennya. Adik-adik untuk meningkatkan kualitas takwa ya. Masyhur sering didengar, kita mendengar, sering kita bahkan saking seringnya mendengar hadis ini disampaikan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, sampai kita hafal. Apa hadisnya? Ittaqullah haitsuma kunta. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah haitsuma kunta, dimanapun berada. Jadi haitsuma ini ada 3 aspek. Haitsuma. Jadi takwa kepada Allah ini yang pertama, aspek yang pertama adalah where. Where ini artinya di mana saja. Ya. Di mana, kemana. Where, takwa kepada Allah di mana saja. Jadi kita takwa kepada Allah itu, takut kepada Allah itu bukan pas hanya di masjid saja, bukan pas hanya di Masjidil Haram saja, bukan pas berada di kota Mekah saja, tapi yang namanya takwa itu yang pertama adalah where, di mana saja. Mau kita di tengah laut kah? Tadi ibu kepala sekolah cerita beberapa waktu berjuang mau ke sini, mau ngajar ke sini, atau waktu mau pulang, tahu-tahu kapal mati di tengah laut. Di mana saja kita takwa, harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mau di kebun kah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau di kantor kah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau adik ini sendirian di kamar kah, pegang HP kah, terpantau kita oleh malaikat kanan, malaikat kiri. Nanti tanya ke Ustadz Muhaimin ya. Kalau Ustadz ini menjelaskan Isra Mi'raj, intinya dari Isra Mi'raj nanti kita kasih tahu ya. Isra Mi'raj yang pertama where, jadi takwa kepada Allah itu di mana saja, bahkan di rumah pun bisa dijadikan majelis taklim. Di sekolah, Masya Allah ya, untuk melatih kita menjadi orang yang bertakwa,
mendengarkan majelis pengajian ya. Yang kedua adalah when, kapan saja. Jadi takwa kepada Allah ini kapan saja. Tidak pas berada di tengah-tengah majelis saja, atau di tengah-tengah dewan guru dan wali murid saja, atau tidak hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi when, kapan saja. Dan yang terakhir adalah haitsuma, yang ketiga adalah all the situation, dalam situasi apapun, mau sibuk kah, santai kah, adik waktu bermain kah, hati-hati, kita harus menjaga takwa kita pada Allah. Jadi caranya adalah, adik-adik, kalau kalian ingin menjadi murid terbaik, di kitab Ta'limul Muta'allim, waktu kita di pesantren dulu belajar how to be a good student. Nah ini, siapa yang di sini punya cita-cita menjadi dokter? Angkat tangan. Banyaknya yang mau jadi dokter. Wih, perempuan lagi rata-rata. Wah ini, masya Allah, semoga tercapai. Allahumma amin. Ya, kalau nanti ibu kepala sekolah atau guru-gurunya memerlukan penelitian, tidak, semoga sehat terus ya. Semoga sehat terus yang menjadi dokter, atau masyarakat umum lah yang gitu ya, yang membutuhkan ini calon-calon dokter, semoga menjadi dokter kelak. Siapa yang mau menjadi polisi? Angkat tangan. Wih, laki-laki ya, masya Allah. Ini calon-calon, semoga tidak menilang Pak supir tadi. Nah, udah, tidak ada ditilang ya Pak Ismail kalau di laut ya Pak Ismail ya. Kalau di darat sering dirazia. Oh ya, terima kasih adik-adik telah angkat tangan. Baik, siapa yang ingin menjadi pengusaha sukses? Angkat tangan. Wih, ada juga ya, masya Allah, luar biasa yang belakang ya, paling semangat angkat tangannya. Pokoknya apapun cita-cita kalian, barokahnya Isra Mi'raj ini, barokahnya majelis ini, semoga dijabah oleh Allah. Amin Allahumma. The first criteria, syarat pertama, how to be good student. Bahasa Madura itu. Tidaklah, Ustadz ini tahunya cuma Purani, Mandre Olok, apa lagi bilang itu ya, tahunya bahasa Bugis itu. Jadi bagi adik-adik di Ta'limul Muta'allim, di kitab Ta'limul Muta'allim itu, syarat pertama menjadi murid terbaik adalah how to be a good student. The first criteria, syarat yang pertama adalah you must have good IQ. Otaknya harus cerdas. Orang cerdas itu in the short time, dalam waktu singkat, memahami lesson, pelajaran, the teachers, gurunya in the class, pelajaran gurunya di kelas atau di mana saja. Kalau orang cerdas itu dalam waktu singkat itu akan paham, akan mudah mengerti, akan mudah menguasai. Syarat yang pertama. Aduh Pak Ustadz, aduh Mister, ini otak saya ini pas-pasan ini. Jangankan mau hafal di kelas itu, susah kalau kita. Don't be helpless. Jangan kecil hati. Don't be worry. Jangan khawatir. Mister punya syarat yang kedua. What is the second criteria? Apa syarat yang kedua? Adalah you must be diligent. Harus rajin. Kalau otaknya pas-pasan, tidak secerdas Gus Dur, atau tidak secerdas Habibie, atau tidak secerdas Gibran lah, atau siapalah profesor yang terkenal atau doktor yang terkenal, kalau butuh waktu lama atau otak kita pas-pasan, jangan khawatir, jangan kecil hati. Apa caranya? Bagaimana caranya? Yang kedua adalah be diligent, harus rajin. Nah, kalau rajin mutola'ah, rajin belajar, pulang dari sekolah apa yang ditugaskan oleh gurunya, atau ada pelajaran yang belum dipahami, nyampe di rumah dibuka lagi, dipelajari lagi. Rajin mutola'ah, long by long, lama-lamaan, time to time, waktu ke waktu, you will be understand about your teacher's lesson. Ya, ini bahasa Inggris nih ya, bahasa Inggris. Oh, Ustaz kok tahu bahasa Inggris? Ya belajar ya, belajar. Jadi kalau syarat yang kedua ini, kalian harus rajin. Kalau rajin juga bisa nanti apa yang mengalami kendala atau kesulitan kalian dalam belajar. Di Ta'limul Muta'allim yang ketiga adalah syaratnya menjadi murid yang how to be good student, menjadi murid yang baik itu adalah struggle, pekerja keras.
santai di sekolah, ya toh, leto, ya toh, tidak sukses ya. Harus bekerja keras, ya harus semangat, ya harus semangat bekerja keras. Syarat yang selanjutnya adalah unit teacher. Alhamdulillah di sini banyak ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang ikhlas ya. Ada Ustaz Muhammad, ada Bapak Ismail, ada kepala sekolah dari ibu semua di sini. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Kalian butuh guru untuk membimbing kalian. Ya, jangan kalau belajar jangan asal download. Yang suka main HP sekarang cari dalil dari HP. Jadi Google butuh guru untuk membimbing kalian. Tentunya saya pangkas syarat yang selanjutnya adalah unit long time. Jadi kalian belajar adalah butuh waktu yang lama, juga butuh biaya tentunya. Itu singkatan-singkatan yang saya rangkum untuk disampaikan kepada adik-adik kecil. Jadi yang pertama, kita menuntut ilmu itu syaratnya adalah otaknya cerdas. Yang kedua rajin. Yang ketiga adalah bekerja keras. Yang keempat punya guru. Yang kelima waktunya lama dan juga punya biaya. Ini kondisional biaya ini ya. Itu diingat-ingat. Jadi nanti Pak Ustadz akan tanya di sesi terakhir. Nanti saya tanya ini ya tentang takwa itu tadi. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, karena penting sekarang ini menjadi orang baik itu harus saat ini harus. Tetapi merasa lebih baik daripada orang lain, perasaan merasa lebih baik daripada orang lain itulah yang akan merusak dirinya. Menjadi orang soleh saat ini wajib, tetapi merasa lebih soleh daripada orang lain, itu bahaya itu. Merasa lebih daripada orang lain itulah yang akan menggerogoti dirinya. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita dituntun oleh Allah, kita ditata oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, istiqomah menjauhi segala larangannya. Karena kalau di bulan Rajab, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, itu ada aukamakol hadis. Jadi siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Karena bulan Rajab ini termasuk bulan yang istimewa. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan haram ini diistimewakan. Tapi justru sebaliknya, ada konsekuensi kalau kita melakukan maksiat, melakukan dosa di bulan Rajab ini juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peristiwa yang masyhur yang terjadi di bulan Rajab ini yang pertama adalah peringatan Isra Mi'raj. Ini terjadi di bulan Rajab. Tidak mungkin terjadi di bulan Agustus, tidak ada. Jadi memperingati Isra Mi'raj ini di bulan Rajab. Singkatnya, ada yang tahu? Coba adik-adik, Isra itu apa adik-adik? Angkat tangan yang tahu. Kita sering nih mengadakan Isra Mi'raj kalau di kampung-kampung itu, di masjid-masjid, di musola, bawa berkat, apa Pak Ismail kalau berkat itu bahasa Indonesianya berkat ya? Berkat juga. Nasi yang dikumpul belum bawa itu kan semangat dari mana? Maulidan. Apa maulidan? Nggak tahu. Dari mana? Peringatan Isra Mi'raj di sekolah. Nanti jangan sampai di luar ditanya apa deh Isra Mi'raj. Gak tahu. Siapa penceramahnya? Pak Ustadz Ali itu, Mister itu, gaya sok-sok bahasa Inggris itu. Tidak tahu. Aduh, gagal saya. Gagal. Harus tahu. Keluar dari kelas ini harus tahu. Tanya dulu sekali lagi. Mi'raj itu apa adik-adik? Yo, angkat tangan. Mi'raj. Yang menjadi polisi tadi jawab. Yang mau nilang saya nanti. Jadi begini, Isra ini kasarnya biar kalian ingat ya, Isra ini diperjalankan di waktu malam. Pokoknya orang yang namanya Isra itu suka kelayapan malam, itu sudah suka perjalanan malam. Orang yang kelayapan malam, tidak. Jadi Isra itu diperjalankan di waktu malam, perjalanan malam. Apa adik-adik? Isra itu adalah perjalanan malam. Diperjalankan di waktu malam oleh Gusti Allah Nabi Muhammad itu, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, diperjalankan di waktu malam. Bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, tidak, tapi diperjalankan.
Jadi perjalanan malam. Nanti kalau ada namanya Isra, ini nanti bakal nongkrong tengah malam atau kelayapan malam, tidak ya. Tapi cuma pemahamannya seperti itu ya. Kalau Isra adalah perjalanan malam. Jadi Muhammad adalah diperjalankan di waktu malam. Mi'raj, nah naik ya Mi'raj, naik ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah dari Masjidil Aqsa ini ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad ya. Dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Itulah nanti panjang itu kupasan, tidak bisa ditelan bulat-bulat. Karena kalau kita pahami secara logika, wah, tidak masuk akal kita, bahkan tidak percaya kita. Kalau sudah akal mentok, tidak bisa pikir, apa yang berkata? Belief, kepercayaan kita, iman kita. Makanya kita terpilih menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi Isra ini ya, kalau Mi'raj, amin ya. Kalau Isra apa? Perjalanan. Kalau Mi'raj, tahu semua sudah? Coba dijawab. Mi'raj apa adik-adik? Dari mana? Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Woi, langit ketujuh. Ya, cocok sudah. Nah, tahu sudah Isra Mi'raj. Pokoknya mulai dari detik ini tahu sudah Isra Mi'raj. Intinya itulah ya kan. Ya, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya adalah Isra, bukan Isra Umar Ghani ya. Itu mantan wakil kota itu Isra Umar Ghani, Isra itu ya. Nah, kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu banyak ceritanya di situ. Tapi Ustadz tidak akan mengupas itu karena kalian bisa dapat nanti di kelas bahwa adik-adik saat ini kita berada di zaman digital, zaman canggih. Ada istilahnya zaman informasi, zaman komunikasi, zaman informasi. Nah saat inilah zaman digital. Apa-apa semua sekarang pakai online, pakai HP, apa-apa sekarang pakai digital. Nah, semoga ini menjawab kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zaman digital yang serba maju ini bisa dijadikan ladang pahala oleh kita semua, oleh adik-adik. Tadi yang tampil nari, Masya Allah, saya terenyuh melihatnya. Kayak apa melatihnya pembinanya ini, kata saya tadi kan ya, melatihnya itu gerakannya dan sebagainya ya, lucu-lucu ya. Ini pelatihnya luar biasa ya. Dalam waktu singkat loh, sesingkat-singkatnya lagi. Hari Kamis musyawarah kata kepala sekolah tadi ya, Sabtu sudah ikut. Baru kemarin saya dihubungin sama Ustadz Muhaimin ini, Ustadz bisakah besok ke Pulau Gusung? Oh, rekreasi saya besok ini, semangat saya. Saking semangatnya tadi masuk ke pelabuhan sana, bukan ke Tanjung Limau, ke Tanjung Laut sana. Disambut saya sama Polres, Pak Ustadz mau ceramah di mana? Pulau Gusung. Mana pengawalnya Pak Ustadz? Katanya jam 6.30 saya sudah harus standby. Jam 6.30 lewat, tidak datang-datang. Setelah saya lihat lagi WA-nya, ternyata di Tanjung Limau. Salah tempat. Untung tidak bawa mobil tadi saya. Untung bawa sepeda motor. Jadi enak. Jadi Valentino Rossi. Iya. Ngipot-ngipot. Padahal sudah niatnya dari malam itu ingin bawa mobil, sampai tidak bisa. Allah sudah menakdirkan seperti itu, anak. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang ini kalian berada di zaman digital yang disikapi dengan knowledge, ilmu pengetahuan, skill dan keterampilan. Jadi yang pertama di zaman saat ini kita bersyukur pada Allah, segala akses sekarang dipermudah. Dulu waktu COVID, Mister ini di rumah karena dilarang ngajar. Kursusan ditutup karena orang tidak bisa datang ke tempat kami dan kami tidak bisa mengadakan privat di sekolah-sekolah itu. Ya, tertutup. Ternyata dijawab oleh digital. Ya, belanja pakai semuanya pakai digital semua. Makanan tinggal ada di depan pintu ya, dan sebagainya. Pakai digital. Firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Inna, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.
Di surah Ar-Rahman juga disebutkan, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, sekiranya kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, angkasa luar maksudnya, silahkan kamu lintasi, tetapi kamu tidak akan sanggup melintasinya illa bisultan, except with power, kecuali dengan kekuatan. Nah, adik-adikku sekalian, kedua firman Allah inilah, maka berpikirlah manusia dari zaman dahulu sampai sekarang. Akibat melakukan observasi, pengamatan, training, percobaan, analyzing dan seterusnya itu timbul berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini sangat pesat, baik itu di bidang arkeologi, farmasi, kedokteran, kimia, pertambangan, ya luar biasa. Itu patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la adzabil syadid. Tapi itu dampak positifnya yang kita harus bersyukur. Dampak negatifnya apa? Pertama, ya, dampak negatif yang ditimbulkan oleh zaman digital saat ini, yaitu orang suka membuka aurat. Aurat ini adalah sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain atau haram diperlihatkan kepada orang lain, yang menyebabkan orang lain berdosa. Kalau adik-adik pergi ke kota, ke city mall, betapa so easy for us, mudah bagi kita melihat wanita-wanita menggunakan celana pendek, baju you can see rock me. Nah, ini harus jaga kita ketakwaan kita. Pengaruh negatif dari zaman digital yang pertama itu. Yang kedua, yaitu begini. Dulu Ustadz itu pernah merenung ya, bahwa Islam ini akan kokoh, akan tumbuh seperti batu karang, akan bangkit mulai dari pedesaan-pedesaan. Pikir Ustadz dulu begitu. Tapi sekarang kebalikannya. Ternyata di pinggiran-pinggiran sekarang, di kebun-kebun kelapa sawit, mereka narkoba. Kami punya kajian rutin di lapas itu. Ternyata di penjara, orang yang di penjara sekarang ini kasus terbesar adik-adik adalah narkoba. Bahkan di sekolah-sekolah di sekarang itu terbentuk satgas anti narkoba, dari permen dari lain sebagainya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Katanya Allah, itu dalil untuk narkoba. Minum-minuman keras, sambung ayam, gitu. Minum-minuman keras, sambung ayam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman khamar, berjudi untuk berhala, mengundi naksir dengan panah. Nah, itu termasuk pekerjaan setan, perbuatan kecil. Maka hindarilah perbuatan itu agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, dulu kenakalan remaja itu hanya di kota-kota besar, di kota-kota metropolitan saja, Samarinda, Jakarta. But reality, tapi kenyataannya sekarang adalah the villagers, pelosok desa. Ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Terpengaruh dengan zaman digital ini. Saya persingkat. Termasuk kecenderungan orang tidak begitu peduli dengan agama, itu termasuk juga kehidupan materialistis dan individualistis. Mungkin untuk adik-adik diantaranya adalah yaitu pergaulan bebas antara pria dan wanita. Nah, ini saking mudahnya mengakses lewat aplikasi. Adik-adik dengan masa Ustadz beda, dengan masanya Ustadz Muhaimin beda. Ya, saya dulu mengenalnya dunia digital online itu mengenal HP dari SMA. Ya, sekarang mah belum sekolah, apalagi anak-anak SD sudah pinter buka jaringan. Belum sekolah sudah buka TikTok. Punya TikTok semua ini. Masya Allah, luar biasa. Nanti saya selidikin TikTok kalian ya. Saya masukkan nanti Rotibul Haddad, Rotibul Hatos, majelis selawatan. Bisa kalian buka YouTube, kalian baca selawat ajib. Ya, luar biasa. Karena saking mudahnya mengakses aplikasi sekarang, dari Busung ini mau tahu informasi yang ada di Italia, dari Pulau Busung ini mau tahu informasi yang ada di Amerika yang sedang kebakaran kemarin itu, cukup klik terbuka semua di situ. Makanya penting bagi kita, English is the tools of communication. Ya, bahasa itu adalah alat sebagai komunikasi. Nah, kita berdakwah di situ adik-adikku sekalian. Baik adik-adik, di bulan Rajab ini
yang kedua memang peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama peristiwa Isra Mi'raj, dan ada yang kedua adalah pemindahan arah kiblat. Kalau dulu ya kita itu dulu menghadapnya orang ke Masjidil Aqsa Palestina selama 6 bulan, 16 bulan. Setelah datang ayat, diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diarahkan ke Masjidil Haram. Ya, itu singkatnya. Ya, peristiwa yang ada di bulan Rajab ini, Isra Mi'raj ini. Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita harus banyak berdoa. Ini dari Nabi Muhammad ini, bukan dari orang, bukan dari tokoh, langsung dari Nabi Muhammad. Doa ini mungkin kalian semua hafal, adik-adikku sekalian, karena sangat mendengarnya. Apa doanya kata Kanjeng Nabi? Mari kita sama baca sama-sama. Yuk baca semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab. Itu doa mau makan. Betul. Oh, sudah siap makanannya. Bima Rajab. Ini takut selang dingin nanti makanan itu. Ya, jadi apa kata Kanjeng Nabi memperbanyak doa di bulan Rajab ini? Yaitu Allahumma barik lana. Kok barik lana lagi? Fi Rajab. Ayo siapa yang tahu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Ayo, Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ada yang tahu lagunya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Bisa dibuatkan lagu masing-masing. Itu Nabi Muhammad menyuruh pada kita untuk memperbanyak doa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan di bulan Rajab ini adalah bulan istighfar. Mari kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab, agar apa, nanti di bulan Sya'ban adalah bulan sholawat, nanti di Ramadan kita adalah bulan Al-Quran. Ibarat orang bercocok tanam, kita sekarang ini adalah menanam, benih, mendebar benih sebanyak-banyaknya di bulan Rajab. Nanti di bulan Sya'ban kita menjaga tanaman itu yang sudah tumbuh. Finally akhirnya di bulan Ramadan, kita waktunya memanen. Penting adik-adik kita sekarang ini memperbanyak istighfar, larinya pahala kepada kalian pribadi, ke orang tua kalian masing-masing. Oleh karenanya adik-adik, mari kita memohon kepada Allah agar seluruh rangkaian yang kita lakukan ini, bagian dari majelis ta'lim menuntut ilmu, bagian kita beristighfar kepada Allah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala rangkaian rutinitas kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Oleh karenanya Ustaz akan tutup dengan doa, semoga apa yang telah dipikirkan, apa yang telah disumbangkan, baik pemikiran, baik tenaga, baik materi dan sebagainya adalah acara yang luar biasa Isra Mi'raj ini, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kerasnya tantangan zamannya, itu zaman digital, zaman canggih saat ini. Semoga dengan berkumpulnya kita ini menjadikan keberkahan. Tadi disampaikan memang betul adanya Pak Ustadz itu pertama datang ke sini, dan ternyata di sini juga pertama didatangi yang namanya penceramah Ustadz itu. Oleh karenanya memohon kepada Allah semoga banyak para ulama, para kiai, para penceramah dai-dai lainnya nanti akan hadir ke tempat ini membawa keberkahan kepada Pulau Busung ini, kepada lingkungan sini, kepada santri-santri, murid-murid yang ada di sini, guru-guru dan staf yang masih aktif maupun yang tidak aktif. Kita doakan semoga semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya dimudahkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua yang hadir di tempat ini pulang dari tempat ini sebagai orang tua menjadi penyejuk, anak-anak menjadi penggembira di tempat rumah masing-masing. Anak-anak kita pulang ke rumah menjadikan penyejuk, membuat kita tersenyum mendalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya peringatan Isra Mi'raj ini semoga menjadi keberkahan bagi keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat diawetkan sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun cita-cita adik-adik semua, semoga cita-citanya kelak dijadikan cita-cita untuk mendapatkan cita-citanya dan menjadikan keberkahan kelak di kehidupan kalian semua, adik-adikku semua yang masih datang. Oleh karenanya mari kita sandarkan dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية، واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا يا رب جزا الله على سيدنا محمدا خيرا، جزا الله على سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.